guru-guru sekolah minggu semua dan papa mama, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Di video kita kali ini, kita akan membahas kembali tentang melayani generasi alfa yang bagian ketiga. Di video sebelumnya, kita sudah membahas 2 video tentang generasi alfa. Dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tantangan mengajarkan iman pada generasi alfa. Apa saja tantangan yang akan mereka hadapin? Ada 3 tantangan lagi yang akan kita bahas bersama-sama pada video kali ini. Dan untuk video sebelumnya bisa diklik di kolom deskripsi. Nah, apa saja tantangan yang mereka hadapi? Kita akan melihat bersama-sama kelanjutannya. Yang kelima, mereka mengalami masalah perilaku. Masalah perilaku yang sering kali dihadapin oleh generasi alfa adalah masalah kekerasan. Kekerasan itu berdampak pada perilaku agresif, dan itu tertanam pada memori anak. Jadi ketika mereka bermain game, khususnya mengandung kekerasan, selama 20 menit saja, itu dapat mematikan rasa atau mau dibilang empatinya itu berkurang. Nah, hal inilah yang memicu mereka untuk melakukan tindakan kekerasan. Hal ini bisa terjadi karena ada bagian otak yaitu lobus prefrontal yang mengontrol diri dan mengambil keputusan belum berkembang dengan sempurna pada anak-anak. Jadi ketika mereka main game yang mengandung kekerasan, itu akhirnya bisa merusak bagian otak mereka tersebut. Hal inilah yang akhirnya mereka berperilaku berdasarkan apa yang mereka lihat di lingkungan sosial, khususnya yang mereka lihat di dalam games. Jadi kemampuan mengontrol diri dan mengambil keputusan yang tepat itu akhirnya tidak bisa berkembang dengan baik. Ini ada beberapa contoh games yang mengandung kekerasan, yang mengandung hal-hal yang bisa berakibat buruk untuk otak anak-anak. Jadi kalau anak-anak kita ada menonton, eee, film-film atau adegan-adegan di YouTube, kita perlu waspada. Ini beberapa contoh games yang mengandung kekerasan. Mungkin ada games tertentu yang terlihat biasa saja seperti Among Us, tapi itu tetap perlu pendampingan orang tua supaya anak-anak terbimbing dengan baik. Tantangan berikutnya adalah pengasuhan orang tua. Orang tua yang mengasuh anak-anak generasi alfa, kita melihat bahwa anak-anak biasanya lebih menguasai dunia internet daripada orang tua. Dan di sisi lain orang tua juga tidak mau repot, mereka biasanya ingin simple, ingin mudah, ingin praktis, biasanya agar ingin anaknya cepat tenang, tidak rewel, dan tidak berjalan ke sana kemari, mereka diberikan gadget atau HP dan bermain seharian. Nah inilah tantangan yang kita hadapin bersama dengan anak-anak di zaman ini. Dan orang tua generasi alfa itu biasanya berasal dari generasi Y atau generasi milenial. Nah, mereka itu adalah orang tua yang kebanyakannya itu bekerja. Hal ini bisa menyebabkan kecenderungan untuk mengabaikan anaknya atau mungkin memberikan kebebasan yang terlalu banyak untuk anak. Dan orang tua generasi milenial juga cenderung pikirannya lebih terbuka, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan LGBT, perceraian, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berdampak untuk anak-anak. Selain itu, masalah keluarga, terutama perceraian, mereka kan juga udah lebih terbuka ya, mereka lebih banyak yang bercerai. Nah, hal ini memicu apa? Memicu depresi pada anak atau mungkin kecemasan pada anak. Orang tua generasi Y juga kadang-kadang sangat berfokus kepada prestasi, moral, skill gitu ya yang mereka itu berusaha ajarkan kepada anak. Namun kadang-kadang ajaran kekristenan dianggap sebagai sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman, sehingga itu tidak menjadi prioritas. Salah satu contohnya adalah orang tua lebih memilih memberikan les buat anaknya atau mungkin tampil di mall dan lain sebagainya daripada pergi ke gereja atau beribadah. Nah, itu memperlihatkan bahwa kekristenan merupakan sesuatu yang ketinggalan zaman atau kuno. Selain itu perlu kita sadarin bahwa peran orang tua sangat penting. Salah satu yang memperlihatkan keprihatinan yaitu kekristenan terancam punah di Eropa. Ya menurut survei yang
kepada 16 sampai 24 tahun kepada 12 negara bahwa 91% anak muda Republik Ceko itu tidak beragama. Nah, dikatakan salah satu penyebab utamanya adalah orang tua yang abai mengajarkan Alkitab, doa, dan pengenalan akan Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang memprihatinkan. Kita melihat bahwa orang tua mempunyai tantangan yang sangat besar untuk menyampaikan atau mengajarkan iman kepada anak-anak di zaman sekarang. Lebih susah di zaman sekarang daripada zaman sebelumnya ya. Anak-anak karena mudah terpengaruh dengan pemikiran atau pandangan sekuler yang menyangkali bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Nah, jadi ide tentang Tuhan itu seringkali diasosiasikan sebagai suatu dongeng atau imajinasi saja. Nah, kita melihat bahwa ini adalah tantangan yang besar yang dihadapin oleh orang tua zaman sekarang. Tantangan berikutnya itu adalah pergeseran iman. Kita melihat bahwa kita tumbuh di dalam masyarakat yang semakin multikultural dan pluralistik, di mana sains dan sekularisme itu memicu orang untuk skeptis segala sesuatu dan kurang untuk mengikuti agama tertentu secara kaku. Hal ini mungkin memicu pertanyaan kepada kita, bagaimana nasib penginjilan di zaman sekarang ini? Hal ini mungkin bisa menjadi pemikiran bagi kita bahwa metode penginjilan zaman dulu mungkin perlu diperhatikan lagi, dipikirkan lagi, karena belum tentu itu cocok untuk konteks zaman sekarang. Bagaimana meresponin tantangan-tantangan tersebut? Untuk pembahasan meresponin berbagai tantangan tersebut, kita akan bahas di video berikutnya. Demikian untuk video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.